Nah, sekarang ke video yang terakhir ya. Gue mau ngejelasin gimana sih caranya Panji sama Joko Anwar itu mengembangkan ide-ide kreativitasnya. Karena namanya ide-ide itu kan pasti dari hal yang kecil lama-lama jadi besar gitu. Langsung aja ke Panji. Panji itu merasa kalau dirinya itu bisa berbicara dengan orang dan membuat orang itu ketawa atau terhibur itu ketika masa kuliah ya. Karena tuh dia setiap kali nongkrong sama temennya dia bercerita mengenai hal-hal yang di luar akal gitu kan, terus teman-temannya tuh pada ketawa gitu. Akhirnya si Panji tuh mikir apa sih kerjaan yang cocok buat gua gitu. Akhirnya si Panji nyoba jadi penyiar radio gitu. Setelah berjalan menjadi penyiar radio, dia nyoba ngadain konser kecil-kecilan yang hanya didatangi 100 orang. Itu dia nyanyi rap tapi diselipin stand up komedi gitu sedikit kan. Terus dia ngerekam tuh konsernya dia sendiri, dia rekam kemudian dia upload di YouTube. Ternyata ada orang dari salah satu stasiun TV yang nonton. Akhirnya dia menghubungi Panji. Panji diundang buat ngisi acara di salah satu acara yang acaranya masih ada sampai sekarang gitu. Nah, kalau itu Panji. Nah, sekarang langsung masuk ke Joko ya, yang kita kenal pembuat film atau sutradara film. Dia udah keren banget karena filmnya udah banyak banget yang dia bikin gitu kan. Nah, si Joko Anwar ini dari kecil udah punya cita-cita kalau misalnya dia mau jadi sutradara atau jadi filmmaker gitu kan. Terus dia pas mau kuliah dia pengen masuk ke IKJ, cuman dia sadar kalau orang tuanya itu nggak punya cukup biaya buat nguliahin dia di IKJ. Akhirnya dia cari cara, terus dia ngobrol-ngobrol sama temennya, kira-kira gimana nih, gue pengen banget belajar seni tapi gue nggak bisa di IKJ. Padahal saat itu kampus yang ada jurusan seni rupa atau tentang seni-seni gitu cuma IKJ. Akhirnya dia ngobrol sama teman dan temennya itu masih tahu kalau di ITB nih, di ITB ada kayak eskul gitu ya yang mempelajari tentang film-film. Akhirnya dia tertarik masuk ITB. Tapi si Joko Anwar ini kan benar-benar unik ya. Dia langsung nanya ke temennya, apa tuh di ITB jurusan yang paling susah gitu. Terus temennya tuh jawab, jurusan paling susah tuh teknik penerbangan. Oke, gue bakal masuk situ, kata Joko Anwar gitu kan. Akhirnya dia masuk tuh ke ITB. Tapi pas dia pengen masuk ke yang tadi eskul yang gue bilang itu, dia nggak keterima soalnya dia nggak mau ikut ospek karena dia nggak setuju sama peraturan ospek itu. Akhirnya dia udah deh, gue nggak usah ikut, gue nggak jadi ikut gitu kan. Nah, pas lulus dari ITB dia tuh ngelamar di perusahaan film gitu ya, pembuat film, tapi nggak ada yang nerima karena kan basicnya dia bukan lulusan seni rupa atau perfilman gitu kan. Dia basicnya teknik penerbangan. Akhirnya nggak bisa dia nyoba ngelamar jadi wartawan. Nah, pas jadi wartawan dia tuh keterima ya kan, dia keterima udah berjalan ya, dia menjadi wartawan. Dia ada kesempatan mewawancarai Teh Dia Dinata, seorang filmmaker. Nah, kemudian ia tuh berdua akrab kan, ngobrol. Akhirnya dia bikin janjian buat ketemuan. Dan ternyata naskah yang dimiliki sama si Joko Anwar ini tuh diminta buat bikin film. Terus si Joko Anwar ini diajak buat nulis naskah baru gitu. Joko tuh bilang kalau gue nggak mau mengerjakan sesuatu yang nggak mau gue lakuin. Gue bakalan ngelakuin sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang menurut gue itu ketika gue meninggalkan pekerjaan tersebut dan melakukan pekerjaan lain, gue tetap masih dapat duit gitu kata dia. Terus Joko itu juga seneng banget ngebaca berita karena dengan baca berita menurut dia tuh kita bisa dapat ide kreativitas. Karena menurut dia itu ya, berita itu memiliki unsur 5W1H kan pastinya. Nah, di dalam unsur 5W1H itu ada karakter, ada cerita gitu. Jadinya dia kan bakalan bisa menilai gimana sih karakter orang ini dalam cerita ini gitu. Jadinya berguna gitu buat dia nanti nyari bikin
buat dia nanti nemuin karakter di skenario dia yang baru. Nah itu aja menurut gue yang Joko sama Panji kembangkan tentang ide kreativitasnya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang. Dadah.